Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafi Alvin Januari, NIM 153 dari kelas 6D. Melalui video ini, saya akan menyampaikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Pada soal pertama, yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa sebagai seorang muslim kita perlu untuk belajar tentang evolusi? Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai evolusi. Evolusi merupakan cabang sains biologi yang menjelaskan mengenai proses perkembangan dan perubahan makhluk hidup, baik secara genetik maupun organik. Setelah itu, muncullah perdebatan mengenai teori dari Darwin, di mana Charles Darwin ini mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai makhluk hidup yang menjelaskan bahwa makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat dari seleksi alam. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa terlihat dari pernyataan dari Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, penemuan dan penelitian Charles Darwin ini menimbulkan kontradiktif baik di kalangan ilmuwan maupun agamawan. Teori Charles Darwin ini menganggap manusia berasal dari simpanse atau kera yang memicu pro kontra, sehingga karena teori evolusi seleksi alam dari Charles Darwin ini, mayoritas manusia menyamakan dengan teori evolusi yang lain. Hal ini mengakibatkan kepercayaan dan keraguan terhadap teori evolusi yang sedang berkembang. Nah, setelah mengetahui teori dari Charles Darwin tersebut, kita sebagai seorang muslim yang wajib selalu menuntut ilmu, di mana di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan sebagai seorang muslim harus berpedoman pada Al-Quran. Pada materi kali ini, yaitu evolusi, terdapat contoh di surat Al-Isra ayat 17 yang mana memiliki arti, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Sehingga dari ayat tersebut kita ketahui bahwa Allah memuliakan manusia dari semua makhluk yang ada di alam yang bersifat fundamental secara alamiah, seperti pada memiliki potensial akal pikiran, verbal, grafis, dan bentuk serba yang seimbang. Dengan penganugerahan potensial tersebut, manusia mampu mengubah dan mengembangkan budaya secara progresif sejalan dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan dan lingkungan manusia. Lalu, setelah kita mengetahui dari ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa evolusi yang terjadi di bumi ini terjadi secara keseluruhan, baik itu tumbuhan, binatang, dan manusia. Al-Quran menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains. Sebagai kandungan Al-Quran mengisyaratkan mengenai evolusi, diantaranya yaitu proses manusia, proses penciptaan langit dan bumi, yang mana terdapat 6 masa dan teori Big Bang. Lalu, perbedaan teori evolusi dengan teori evolusi yang berkembang di barat, terutama evolusi dari Charles Darwin tadi, terletak pada keyakinan bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai penciptanya. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara teori evolusi barat dan Al-Quran. Teori evolusi barat, khususnya teori Charles Darwin, menjelaskan bahwa manusia tercipta dan berasal dari induk yang sama, atau dalam kata lain yaitu kera. Namun, pada hal ini kita memiliki titik perbedaan, di mana pada Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dan diturunkan dari Nabi Adam yang Allah telah siapkan untuk menjadi khalifah di bumi. Selanjutnya pada nomor 2, yaitu jelaskan pengertian dari evolusi dan evolution as theory and fact.
Yang pertama yaitu evolusi. Evolusi merupakan cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Evolusi ini sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Di dalamnya evolusi mencakup dua hal. Yang pertama yaitu evolusi organik atau evolusi biologi yang dimulai dari titik kulminasi evolusi kimia, asal mula terjadinya kehidupan dan proses kehidupan yang sedang berlangsung. Sedangkan yang kedua yaitu evolusi molekuler anorganik atau anorganik, yakni asal-usul makhluk hidup di bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis, atau dapat diartikan juga sebagai asal mula terjadinya kehidupan pada tingkat molekuler. Prinsip dari teori evolusi ini digagas oleh para ilmuwan Yunani hingga awal abad ke-18. Selanjutnya, mengenai teori evolusi. Teori evolusi merupakan suatu teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya, serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Dalam teori evolusi ini, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Berikut ini merupakan bukti atau petunjuk evolusi antara lain. Yang pertama yaitu adanya variasi individu dalam satu spesies. Nah, maka perubahan organisme berjalan mulai dari adanya variasi yang terjadi pada tiap individu pada satu spesies. Yang nomor dua yaitu pengaruh persebaran geografi, bahwa ketika organisme menyebar ke berbagai tempat dengan geografi yang berbeda, maka organisme tersebut akan dipengaruhi oleh lingkungan baru tersebut, sehingga menimbulkan perubahan pada tubuhnya sebagai mekanisme adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Bukti yang ketiga yaitu fosil, bahwa perkembangan organisme dari zaman bumi tertua sampai bumi termuda mengalami perubahan yang dapat terekam oleh fosil. Nah, fosil ini dapat dijadikan sebagai bukti dari teori evolusi. Contohnya yaitu fosil kuda, karena fosil kuda ini ditemukan dalam keadaan utuh dan dalam keadaan yang lengkap, sehingga dapat dipelajari perubahan dari zaman bumi tertua hingga zaman bumi termuda. Selanjutnya, bukti yang keempat yaitu homologi organ, yaitu beberapa organ yang memiliki persamaan struktur asal namun berbeda pada fungsinya, misalnya pada tangan manusia dan sayap burung. Sedangkan kebalikan dari homologi yaitu analogi, di mana organ dan fungsinya memiliki kesamaan namun berasal dari struktur yang berbeda, misalnya pada sayap burung dan sayap kupu-kupu. Bukti yang kelima yaitu embriologi, yaitu perbandingan pertumbuhan dan perkembangan embrio dari berbagai bata yang menunjukkan adanya kesamaan, sehingga dapat mengacu pada teori bahwa semua vertebrata dapat berasal dari nenek moyang yang sama. Contoh yang terakhir atau yang keenam yaitu sisa alat tubuh yang terpakai, misalnya pada tulang ekor, lalu tulang atau maksud saya usus buntu, lalu rambut dada yang lebat, gigi taring yang runcing, lalu otot penggerak rambut, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa zaman dahulu manusia memiliki organ yang kemungkinan tidak dipakai sehingga bentuknya dapat menyusut atau bahkan dapat menghilang. Nah, soal yang ketiga yaitu proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekomendasi gen flow, genetic drive, dan seleksi alam. Lalu jelaskan kelima mekanisme tersebut dapat bekerja dan menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dalam kata lain berevolusi. Mekanisme populasi yang pertama yaitu
mutasi atau perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh radiasi, virus, dan bahan kimia dari suatu gen dan dapat menyebabkan perubahan sifat menurun pada generasi penerusnya. Yang kedua yaitu rekomendasi gen atau yaitu rekomendasi yang terjadi karena adanya perkawinan silang dan dapat memungkinkan munculnya variasi spesies yang baru. Mekanisme populasi yang ketiga yaitu gen flow atau pertukaran materi genetik dalam suatu populasi antar populasi dalam satu spesies atau antar spesies. Mekanisme yang keempat yaitu genetic drift atau pertukaran dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Frekuensi alel merupakan fraksi gen dalam lungkang gen dalam alel tertentu. Dan mekanisme yang terakhir yaitu seleksi alam. Nah, merupakan kompetensi antar organisme untuk dapat bereproduksi dan selanjutnya saya akan membahas mengenai masing-masing dari mekanisme populasi. Yang pertama yaitu mutasi. Mutasi memiliki arti yaitu perubahan sebagian atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun pada tingkat kromosom. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, terdapat dua induk kumbang yang berwarna hijau, di mana menghasilkan 4 peranakan. Satu anak yang dihasilkan adalah berwarna coklat. Bisa dilihat bahwa induk yang berwarna hijau dapat menghasilkan anak yang berwarna coklat. Nah, di sini disebabkan karena adanya perubahan urutan DNA sehingga dapat menyebabkan kumbang tersebut berwarna coklat. Nah, selanjutnya yaitu rekombinasi gen yang merupakan peristiwa perkawinan silang dan pada hukum Mendel 1 dan 2 di mana terjadi pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Nah, perkawinan silang ini pada rekombinasi gen sendiri ada contoh yaitu perkawinan silang antara kuda Amerikan dengan kuda Arabian. Nah, terlihat pada gambar di bawah ini ya bahwa kuda Arabian akan menjadi national show horse. Terjadi perkawinan silang antara kuda Amerikan dengan kuda Arabian yang mana disebut dengan peristiwa kombinasi gen. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme gene flow atau aliran gen yang memiliki arti yaitu penyisipan gen dari satu populasi ke populasi yang lainnya. Contohnya pada gambar di bawah ini yaitu kumpulan populasi kumbang yang berwarna hijau dan populasi kumbang yang berwarna coklat, di mana kumbang yang berwarna coklat ini terdapat satu kumbang yang menyisip ke populasi kumbang yang berwarna hijau. Nah, dari sini dapat mengakibatkan aliran atau penyisipan kumbang yang berwarna coklat ke dalam kumbang yang berwarna hijau dan mengakibatkan terjadinya proses evolusi di dalam populasi kumbang yang berwarna hijau tersebut. Nah, selanjutnya pada mekanisme yang keempat yaitu genetic drift, di mana terjadinya perubahan acak terhadap sejumlah zat atau lebih pada sifatnya yang terwakilkan di dalam populasi. Nah, contohnya pada gambar tersebut yaitu terdapat dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Pada generasi pertama ini terdapat yang berwarna hijau sebanyak 75% dan yang berwarna coklat sebanyak 25%. Nah, terjadilah suatu perubahan sifat yang menjadi pada generasi kedua yang berwarna hijau sebanyak 71%, sedangkan yang berwarna coklat sebanyak 29%. Nah, mekanisme yang terakhir yaitu seleksi alam, di mana seleksi alam merupakan proses adanya perbedaan antara organisme dalam kemampuan untuk bertahan hidup. Contohnya pada gambar tersebut terdapat kumbang yang berwarna coklat dan kumbang yang berwarna hijau. Nah, kumbang yang berwarna coklat ini dapat menyatu dengan warna pohon atau batang pohonnya. Sedangkan kumbang yang berwarna hijau ini akan lebih menarik, seperti menarik pada burung, sehingga populasi dari kumbang yang berwarna hijau ini akan juga menurun.
Selanjutnya, kumbang yang berwarna coklat ini akan mengalami reproduksi sendiri, sehingga reproduksi pada kumbang yang coklat akan meningkat, sedangkan reproduksi pada kumbang yang hijau akan menurun. Baik, sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah evolusi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah evolusi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.